Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Kebaikan Allah. Kita sudah terbiasa mendengar dan bahkan kita sendiri yang mengucapkan bahwa Allah itu baik. Namun bagaimana kita bisa memahami dengan benar isi dan pengertian baik di situ? Kalau kita tidak bertumbuh dewasa, kita akan gagal memahami apa yang baik yang dimaksud Alkitab. Sama seperti ketika masih kanak-kanak usia 3-6 tahun misalnya, jika memahami kebaikan orang tua, hal itu hanya diukur dari hadiah boneka, mainan, diajak jalan-jalan, makan coklat, dan lain-lain. Itu menggembirakan hati anak-anak yang kemudian ketika papa mamanya meminta dicium, mereka dengan semangat menciumnya karena ada hadiah, karena ada coklat, karena ada sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak itu. Itu yang dipahami sebagai kebaikan di dalam ukuran anak-anak. Itu pemahaman yang tidak dewasa, pemahaman yang belum matang. Gambaran ini bisa dikenakan dalam hidup orang Kristen, saudara. Ketika kita belum dewasa, belum dewasa rohani, kita memahami kebaikan Tuhan dengan hal-hal yang terkait dengan jasmani. Padahal hal-hal ini juga bisa dimiliki orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau bicara mengenai berkat jasmani itu, dewa, setan, kuasa gelap yang lain juga bisa memberikan. Dan biasanya mereka mengukur kebaikan dewa, ilah Allah mereka dengan berkat jasmani. Saudaraku, orang-orang fasik yang tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukum Allah, faktanya juga bisa limpah dengan berkat jasmani. Berkat jasmani bukanlah ukuran berkat dan kebaikan Tuhan. Nah, betapa miskinnya pengertian kebaikan di sini, saudara. Jika diukur dengan berkat jasmani. Nah, di Injil Yohanes pasal 6, Yesus berkata kepada orang-orang yang kelihatannya begitu bersemangat mencari Tuhan. Tuhan berkata begini, "Kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda itu, melainkan karena kamu makan roti sehingga kenyang." Artinya mestinya mereka mencari Tuhan karena melihat tanda. Dalam bahasa Yunani kata tanda itu semeion yang artinya petunjuk arah. Jadi mestinya orang-orang itu mencari Tuhan karena melihat satu arah, melihat tanda, hendak dibawa kemana mereka. Apa maksud kedatangan Tuhan Yesus? Jadi mestinya orang percaya mengerti apa maksud kedatangan Yesus ke dunia. Apa isi keselamatan? Apa isi dari buah kurban kematian Yesus di kayu salib? Maka kemudian Yesus berkata, "Bekerjalah untuk roti yang tidak dapat binasa. Jangan bekerja untuk roti yang dapat binasa." Itu ditulis dalam Yohanes pasal 6 juga. Harus selalu diingat bahwa kita ini makhluk kekal. Sebenarnya Allah merancang manusia tidak perlu meninggal dunia. Tetapi saudara, manusia harus mati karena bumi ini juga akan menjadi lautan api dan tidak bisa menjadi hunian yang ideal. Maka Tuhan mempersiapkan langit baru dan bumi baru. Dan kita orang percaya mendapat tempat itu. Itu lebih dari semua keberhasilan dan sukses yang dapat kita capai di bumi ini. Petrus mengatakan Allah memberikan kepada kita hidup yang penuh pengharapan, yang tersimpan di surga. Ingat, yang tersimpan di surga. Dan kita hidup di bumi ini merupakan satu-satunya kesempatan untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Saudaraku, kita harus benar-benar mengerti berkat utama atau berkat inti dari keselamatan itu. Jangan kita menjadi bodoh, ya. Jangan meleset, menyimpang, ya. Tidak mengerti maksud tujuan kasih yang Allah berikan kepada kita. Kita harus mengerti maksud tujuan keselamatan diberikan, ya. Tapi sayang ya, banyak orang Kristen yang gagal paham. Kasih Tuhan diukur dengan kehidupan di bumi yang nyaman, diukur dengan berkat jasmani, sukses karir, studi. Aduh, saudara, itu dangkal. Mestinya kita bisa melihat kebaikan Tuhan
bahkan kehadirannya dalam langkah hidup kita setiap hari, sehingga kita menyadari bagaimana Allah mendidik kita dengan membidik kelemahan dan kekurangan kita, sehingga kita bisa menyadari kekurangan kita berubah, mengalami perubahan, dan proses itu membawa kita kepada kesempurnaan, saudaraku. Allah itu hidup, bukan hanya dibuktikan dari kejadian sakit lalu menjadi sembuh, dari miskin jadi kaya secara finansial atau materi. Sebab kalau hanya itu, setan pun juga bisa melakukan. Kehadiran Allah, kasih-Nya bukan hanya dibuktikan dengan persoalan-persoalan kita yang besar bisa selesai, problem-problem besar bisa dilewati, atau tadi itu sakit sembuh, hutang kebayar, dan lain-lain. Sebab di luar Kristen juga orang bisa mengalami hal-hal itu. Tetapi kebaikan Tuhan, kasih-Nya diukur dari, atau harus kita pahami, kita maknai, ketika Ia mengubah kita yang berkodrat dosa menjadi orang yang berkodrat ilahi. Ini tidak bisa dikerjakan oleh kuasa manapun, hanya Roh Kudus. Ini mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Nah, kesempatan ini kesempatan yang tidak ternilai. Kalau tidak mau mendengar peringatan Tuhan dan masih hidup dalam kehidupan yang kotor, wah, orang pasti menyesal. Oh, pasti menyesal. Kita harus melihat kebaikan Tuhan dari aspek ini, dan memang ini tujuan keselamatan. Merubah manusia untuk bisa memiliki keberadaan segambar serupa dengan Allah. Lebih baik kita lihat nistapa dan kenajisan kita sekarang ini, supaya kita membenahi diri dengan serius. Dan itu bisa terjadi kalau kita bisa mengerti kebenaran dan menghayati kesucian Allah. Dan kemudian kita bisa melihat betapa hina, nistapa, buruknya kita. Nah, kita bisa mengakui keadaan itu, kita mohon pertolongan Tuhan untuk membenahi keadaan kita yang tidak layak itu. Dan Allah akan pasti memberikan kita pimpinan dan kemampuan untuk bisa keluar dari keadaan di mana kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Dan Allah mendidik kita supaya kita menjadi anak-anak Allah, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, maka jangan hanya menjadi orang yang sekadar beragama Kristen, pergi ke gereja, menjadi aktivis bahkan pendeta. Tapi mari kita menjadi orang yang benar-benar melakukan kehendak Bapa. Jadi kita tidak berkompetisi untuk hal-hal fana, tapi kita mau berkompetisi dalam kekudusan. Bukan bermaksud untuk menjadi sombong, tetapi karena kita mau menyukakan hati Allah. Jangan sampai kita dibodohi oleh dunia. Dunia memberikan kenyamanan yang semu, yang sesat. Kita telah tertipu selama bertahun-tahun, ya. Selama ini gereja tidak berani berbicara keras sementara dunia terhilang. Tapi kita yang menyadari hal ini memiliki perasaan krisis. Krisis terhadap diri kita sendiri yang telah dirusak oleh kuasa gelap dan terbimbing menuju kegelapan abadi. Sekarang kita melarikan diri, tidak melihat dunia, tapi kita memandang Allah, supaya kita benar-benar menerima penggarapan Allah, lawatan Allah, guna perubahan hidup, agar kita menjadi anak-anak Allah yang tidak lagi hidup menuruti keinginan kedagingan, tidak lagi hidup menuruti kodrat dosa dan nafsu-nafsu rendah kita. Tapi kita mengenakan kehidupan Yesus sebagai pola hidup kita. Kita tidak boleh setengah-setengah di sini. Kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercelah seperti kehidupan Yesus. Ya, setiap hari menjadi pengalaman yang indah, saudaraku, karena Allah akan melatih kita bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan, dan itulah kebaikan Allah. Ya, kebaikan Allah yang luar biasa, di mana Allah akan menuntun kita untuk menjadi anak-anak Allah yang sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Maka kita tidak boleh setengah-setengah menjadi orang Kristen. Kita harus ekstrim dalam kesucian, ekstrim dalam kekudusan, ekstrim dalam kehidupan tidak bercacat, tidak bercelah. Saudaraku sekalian, lebih baik umurku tidak diperpanjang daripada aku hidup dalam dosa. Lebih baik aku mati daripada aku hidup mendukakan hati Allah. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000.
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sulak Rasya, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sulak Rasya.